sahabat CFCD dimanapun kalian berada. Kembali lagi nih di podcast CFCD Indonesia dengan saya Faiza Alfatul Khairiyah. Dan tentunya saya kali ini tidak sendiri. Kali ini saya dibersamai oleh seorang praktisi hebat gitu yang sudah puluhan tahun berpengalaman di dalam dunia CSR, yaitu Bapak Insinyur Tendri Supriyatno MBA. Selamat datang Bapak. Ya, selamat datang. Terima kasih. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah. Sehat-sehat saja. Baik, semoga selalu sehat ya Pak. Dan kali ini kita bertemu kembali nih Pak, tentunya dengan topik yang berbeda dengan episode sebelumnya. Kali ini kita akan ngobrol terkait dengan peran CSR yang kaitannya dengan Kopdes dan BUMDes yang saat ini sedang booming diperbincangkan gitu Pak. Bagaimana CSR dapat membantu Kopdes dan BUMDes tersebut Pak? Ya, saya ingat dulu ya, pada waktu mengadakan kunjungan salah satu peserta Indonesian CSR Award, saya kan ada kunjungan lapangan. Kebetulan saya yang datang sendiri ke sana, dan di sana sebetulnya sudah ada BUMDes. Dan kemudian saya tanya, apakah Kopdes Merah Putih sudah ada? Mereka bilang belum. Nah, terus gimana Pak kira-kira sistem kerjanya, ya, perbedaan demarkasinya, kegiatan tugasnya? Kalau ya mohon maaf lah ya, saya melihatkan skala ekonomi desa itu bagaimana dikelola oleh dua lembaga, ya. Nah, ini yang barangkali juga menurut saya perlu ya diperjelas edukasinya supaya jangan sampai ada kekisruhan di lapangan. Dan tadi sebetulnya pertanyaannya adalah bagaimana perusahaan ikut membantu ya. Nah, saya melihat di situ banyak ya yang diajukan pertanyaan kepada saya ya sebagai tim penilai pada waktu itu ya. Misalnya tentang bagaimana mereka berharap ya tentang peran perusahaan. Buat saya sih sebetulnya banyak yang bisa dikontribusikan oleh perusahaan. Karena perusahaan itu kan mereka kan memiliki entrepreneurship, mereka jago bisnis, mereka punya sistem, mereka punya orang-orang bagus. Kalau orang-orang itu nggak bagus nggak bakal diterima lah di korporasi. Ya kan? Standarnya kan standarnya kan tinggi lah ya. Nah, sehingga disitulah sebetulnya ya saya berkeinginan atau berkehendak ya untuk agar perusahaan-perusahaan ini juga bisa membantu ya, karena mereka kan kembali lagi punya akses market, punya akses pasar ya, punya akses keuangan, punya teknologi, punya managerial skill ya kan, punya opportunity. Bisa nggak sih berbagi dengan Kopdes BUMDes ya tentang siapa yang akan dibina? Ya saya pikir ya udah dua-duanya aja dibina. Ya barangkali di situ korporasi bisa berperan banyak gitu Pak. Baik Bapak, lalu nih Pak, Bapak kan seorang praktisi CSR gitu Pak, yang sudah berpengalaman di dunia CSR, di dunia profesional. Lalu tanpa mengurangi rasa hormat dengan pembina Kopdes maupun dengan BUMDes gitu, karena kan mereka dibina oleh pembina gitu Pak, diawasi oleh pembina dan pengawas. Bapak sebagai praktisi CSR, apakah dapat mengedukasi perusahaan dalam ikut berperan dalam penguatan kelembagaan kedua lembaga ini Pak, Kopdes maupun BUMDes ini Pak? Bisa, bahkan justru kalau menurut saya itu adalah nilai tambah yang luar biasa bisa. Ya, saya kasih contoh yang konkret lah. Misalnya kita di Lampung aja, ada petani singkong, ada perusahaan tapioka. Petani singkong mau menjualnya, bisa nggak mengkoordinir diri menjadi Kopdes Merah Putih misalnya? Kan bisa, ya, supaya mereka secara kelembagaan memiliki bargaining position dengan perusahaan. Karena nanti di Kopdes itu kan ada simpan pinjam dan sebagainya, ya, yang itu harus disediakan supaya jangan terperangkap kepada ijon. Nah, bukankah bisa berperan di situ, ya? Jadi koperasi atau BUMDes itu bisa terlibat juga di dalam supply chain daripada perusahaan, bukan hanya semata-mata memperhatikan produk-produk daerah, tapi tanpa memperhatikan kemana supply-nya akan
diserahkan ya, mau dijual langsung ke pasar bebas atau ke korporat yang ada lokal di situ, yang ada di situ, ya, itu sebetulnya bagaimana tuh polanya, dan itu yang perlu strukturnya diperjelas ya, supaya jangan ada kekisruhan peran antara BUMDes dan KOPDes. Nah, gitu barangkali yang saran saya. Baik, terima kasih banyak Bapak atas sarannya. Bagaimana pandangan Bapak terkait demarkasi dari BUMDes maupun KOPDes ini, Pak? Itu yang menurut saya perlulah diberikan arahan ya, supaya seperti tadi, supaya jangan ada kekisruhan. Karena pada waktu saya berkunjung ke daerah, saya tanya kepala desanya, Pak, di sini sudah ada BUMDes. Bapak tahu nanti sebentar lagi akan ada KOPDes. Kira-kira menurut Bapak gimana? Pembagian tugas demarkasinya gimana kira-kira? Waktu itu kepala desanya masih belum paham. Ya, waduh Pak, kami masih perlu petunjuk. Ya, perlu supaya bagaimana? Ya masa desa harus berkompetisi dengan rakyatnya sendiri, ya kan? Padahal komoditinya ya tentu terbatas kan? Ya, Anda kata di situ singkong, ubi, padi, ya kan seputar itulah produk-produk pertanian. Ya mungkin ayam, tapi kalau ayam kan udah link juga dengan perusahaan-perusahaan peternakan. Comfeed, Java, sudah ada. Mereka udah menciptakan sistem. Ya, pelakunya masyarakat desa juga. Kandangnya ada di desa juga kan. Nah, sekarang bagi perusahaan-perusahaan yang masyarakat desa yang sudah melaksanakan kegiatan gitu, apakah harus masuk BUMDes? Apakah harus masuk KOPDes? Nah, itu yang masih ada pertanyaan. Waktu itu ditujukan kepada saya, Pak, dengan adanya KOPDes ini apakah kemudian saya harus jual ke KOPDes? Nggak tahu juga Pak saya. Ya, barangkali pertanyaan-pertanyaan itu ada bagusnya juga untuk diberikan edukasi kepada publik ya, supaya jangan sampai ada keraguan. Jadi bisnis terganggu karena ada keraguan saya sebetulnya. Tapi pemerintah kan juga tidak harus mengatur demarkasi sebegitu ketat kan. Ya misalkan contoh yang sudah terbentuk supply chain manajemennya seperti ayam kan sudah. Ya kalau kambing belum ada ya. Nah, tapi sapi mungkin juga sudah ada ya sistemnya. Nah, itu barangkali seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasannya yang sangat luar biasa. Semoga sehat selalu Bapak, dan terima kasih banyak telah berkenan untuk berbincang asik nih Pak, ngobrol asik di sore hari ini. Dan sampai jumpa kembali Bapak. Baik, makasih Mbak. Baik, itu tadi Sobat CFCD, di kemanapun kalian berada, pembahasan kami terkait dengan peran CSR yang memiliki keterkaitan dengan BUMDes dan KOPDes. Saya Faizal Fatul Khairiyah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next podcast.